Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 75, Kemarahan Shen Yu. Orang ini, Shen Yu, sangat protektif terhadap para pengikutnya. Su Min berkata sambil menghela nafas pada Ye Ling saat mereka berdua memandang rendah kelompok di bawah. Mereka mengkonsumsi rumput roh ilusi untuk menyembunyikan aura mereka sementara mereka mengikuti kelompok itu selama beberapa hari. Meski sudah membuntuti mereka begitu lama, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Seiyu memastikan tidak ada yang bepergian sendirian. Bahkan kelompok 2 atau 3 akan baik-baik saja, tetapi, sayangnya, mereka selalu bergerak dalam kelompok setidaknya 10 orang. Bahkan jika Su Min dan Ye Ling menyerang bersama, mereka berdua masih membutuhkan setidaknya beberapa menit untuk membunuh semua orang. Oh lihat, kata Ye Ling melihat ke bawah, menarik perhatian Su Min. Melihat ke bawah, pemuda itu melihat bahwa sekelompok 4 ahli telah berpisah dan bergerak sendiri. Ini menyebabkan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan nyata pertama mereka sejak mereka mulai membuntuti mereka beberapa hari yang lalu. Mau bergabung denganku? Su Min bertanya dengan senyum di wajahnya. Singa di sisinya memamerkan taringnya dengan senyum diamnya sendiri. Bersama-sama keduanya perlahan menuruni pepohonan sambil mengikuti di belakang kelompok kecil itu. Kelompok itu terus bergerak ke dalam hutan di mana mereka akhirnya berhenti. Mereka berempat mengobrol satu sama lain, saya sangat kesal harus terus-menerus berada di antara para pembudidaya yang lebih lemah ini, melindungi mereka. Saya tahu bahwa Tuan Muda akan mendapatkan lambang mereka nanti, tetapi tetap melindungi mereka itu menyebalkan. Salah satu pakar mengeluh. Yang lain menganggukkan kepala sebagai jawaban. Haruskah kita keluar dari grup? Seseorang bertanya kepada orang yang berbicara terlebih dahulu, dan satu-satunya tanggapan adalah tamparan yang bergema di hutan yang sunyi. Apakah kamu benar-benar idiot? Pria muda itu dengan marah bertanya ketika dia melihat orang yang sekarang berada di tanah. Gunung salju jelas ingin memperluas wilayah mereka, dan meskipun sejauh ini mereka puas hanya dengan mengendalikan pegunungan naga, mereka berencana untuk mengambil alih seluruh lembah seribu perang. Karena mereka akan mengambil alih lembah, mereka juga akan mengambil alih kota kita. Meskipun ini adalah peringkat lembah abadi, itu tidak ada artinya dibandingkan bersekutu dengan gunung salju. Tidak, kita tidak bisa pergi dan kehilangan kesempatan ini. Meskipun Shen Yu hanyalah seorang ahli bintang 5, dia tidak bisa diremehkan. Dia sangat kuat dan didukung oleh kakeknya yang merupakan tetua gunung salju. Menjadi sekutu Shen Yu adalah tugas terpenting kita. Setelah benar-benar dimarahi, ahli muda itu terdiam. Diam-diam dia tidak mau menghabiskan 1 tahun penuh mengikuti Shen Yu dan melawan binatang buas di sisinya, tetapi pada akhirnya, dia harus kehilangan peringkat dengan memberikan lambangnya sendiri kepada Shen Yu. Dia selalu diberitahu betapa pentingnya peringkat ini, tetapi sekarang dia tidak diizinkan memberikan segalanya untuk kehormatan keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Yah, Tuan Muda Shen menunjukkan perhatian dan pertimbangan yang besar kepada kami. Setelah kehilangan beberapa sekutunya, dia tidak mengizinkan orang lain untuk berada dalam kelompok kecil. Satu-satunya alasan kami diizinkan adalah karena kekuatan kami secara keseluruhan cukup. 4-4 prajurit bintang sangat tangguh untuk dibunuh. Bahkan jika ahlinya adalah ahli bintang 5, dia tidak akan dapat menangani kita begitu cepat sehingga kelompok utama tidak dapat mendukung kita. Tepat setelah dia berbicara, 2 bayangan muncul. Mereka turun dengan cepat ke para ahli. Keempat prajurit itu terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyesuaikan diri. Satu orang mengelak, sementara yang lain dengan cepat mengeluarkan seruling, meniupnya. Karena dia fokus pada serulingnya, dia tidak mengelak dengan cukup cepat. Hasilnya adalah cakar Ye Ling mencabik-cabik dada pemuda malang itu. Mereka membelah seluruh tubuhnya menjadi 2, hanya dihubungkan oleh beberapa helai daging tipis. Orang yang mengelak melihat dengan mata dingin ke bayangan yang muncul di tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya. Melihat bayangan ini yang perlahan diluruskan, jantungnya mulai berdetak kencang. Saat ini, itu adalah situasi 2 lawan 3, tetapi keduanya tahu bahwa karena seruling telah ditiup, bala bantuan akan segera muncul.
Aku akan berurusan dengan orang ini, kamu ambil dua lainnya. Geram Yeling saat dia fokus pada pria yang sebelumnya menghindari Sumin. Tanpa berdiskusi, Sumin memunggungi singa dan menghadapi dua ahli yang menatapnya dengan ketakutan sambil terlihat gemetar. Keduanya jelas tidak pernah terpisah dari pertempuran hidup dan mati sebelumnya, dan meskipun mereka adalah prajurit bintang 4, mental mereka tidak cukup kuat untuk pertarungan ini. Mereka berdua ragu saat melihat Sumin di depan mereka. Melihat ini, aura pembunuhan Sumin semakin kuat menyelimuti kedua anak muda itu membuat mereka semakin menggigil tak terkendali. Melihat keterkejutan mereka, dia menyerang. Kecepatannya bisa menandingi Blood Lion berbulu emas bintang 5 di sisinya, dan para ahli bintang 4 yang malang ini, yang tidak memiliki kekuatan mental apapun, direduksi menjadi para ahli yang ketakutan dan gemetar. Dua tebasan dan para ahli tewas, keduanya dipenggal. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman membunuh, Sumin telah membunuh berkali-kali sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyingkirkan beberapa ahli yang telah dia intai selama ini. Setelah membunuh kedua ahli itu, Sumin berbalik untuk melihat Yeling. Baik dia dan ahlinya bertarung habis-habisan, dan sementara Yeling memiliki keuntungan, lawannya sama sekali tidak mudah untuk ditangani. Menyaksikan pertarungan berlangsung, Sumin melambaikan tangannya dan menyapu tiga harta penyimpanan dan lambang mereka sebelum bersiap untuk meninggalkan tempat terbuka. Yeling, mundur. Dia memanggil. Meskipun singa sedang tidak ingin berhenti berkelahi, dia juga mengerti bahwa waktu mereka terbatas. Dengan geraman yang tidak senang, dia berbalik dan bersama-sama keduanya berlari keluar dari tempat terbuka sebelum mereka sekali lagi naik ke puncak pohon. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke area di mana pertempuran baru saja terjadi. Makan segenggam rumput roh ilusi memastikan bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang di bawah mereka. Saat Sumin dan Yeling mencapai tempat terbuka, kelompok yang dipimpin oleh Shen Yu juga tiba. Melihat sekeliling, wajahnya menjadi gelap, matanya menyala karena marah saat dia melihat ketiga mayat di dalam kelompok itu. Meski kelompoknya besar, dia sudah kehilangan banyak pengikut. Meskipun dia tidak keberatan kehilangan pengikut bintang 2, pengikut bintang 4 adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kehilangan 3 seperti ini menyebabkan hatinya sakit. Pergi ke setiap mayat, wajahnya berubah, bahkan lebih masam ketika dia menyadari bahwa meskipun musuh sedang terburu-buru, dia masih punya waktu untuk mencuri lambang mereka. Dia telah kehilangan 3 lambang prajurit bintang 4, lambang yang setara dengan inti iblis bintang 4, sesuatu yang tidak mudah didapat. Kita tidak bisa lagi berpencar menjadi beberapa kelompok untuk mencari di area ini. Dia berkata dengan gigi terkatup. Meskipun aku ingin kita menemukan pembunuhnya dan mencabik-cabiknya, sangat tidak mungkin kita akan bertemu dengannya. Melihat B Asteris Start ini bisa berurusan dengan 4 prajurit bintang 4 sekaligus, berpisah hanya meminta untuk menjadi terbunuh. Semua orang telah bersemangat untuk menemukan musuh tetapi mendengar kata-kata Shen Yu, mereka semua mengerti apa yang dia katakan itu benar. Ini bukan waktunya bagi mereka untuk membagi kekuatan mereka. Aku tidak akan lagi mengizinkan siapapun untuk meninggalkan grup. Seseorang membuat jamban di dekatnya karena meninggalkan grup berarti kematian. Selama penguntit kita memiliki ilusion spirit grace yang cukup, kita tidak akan memiliki cara untuk membalas. Shen Yu melanjutkan, dan kata-katanya menyebabkan semua orang menganggukkan kepala. Sepertinya kita tidak akan seberuntung itu di masa depan. Yeling menghela nafas, tapi Sumin hanya tersenyum. Lagi pula aku tidak pernah berharap itu bekerja lama. Dia menyeringai sinis. Saya yakin apa yang saya lakukan selanjutnya akan membuat mereka semakin tidak nyaman. Dia melanjutkan dan menjelaskan rencananya kepada Yeling yang mendengarkan dengan seksama, dan seringai bergigi dengan cepat muncul saat dia menganggukkan kepalanya. Ya, itu pasti ide yang bagus. Dia setuju sambil menganggukkan kepalanya terkesan. Aku yakin kita akan bertemu beberapa ahli di malam hari dengan cara ini. Dia menyeringai dan keduanya perlahan duduk di puncak pohon, beristirahat sejenak sebelum tiba waktunya bagi mereka untuk melanjutkan bagian rencana selanjutnya. Apa katamu? Prajurit bintang 3. Mata Shen Yu dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menanyai satu-satunya yang selamat dari pertarungan itu. Saya tidak berani berbohong Tuan Shen. Ada seorang prajurit bintang 3 bersama dengan singa darah berbulu emas bintang 5.
Singa adalah orang yang membunuh Guo Yan saat dia memperingatkan Anda sementara manusia membunuh baik Guo Xin dan Guo Long. Aura orang ini menakutkan, dan bahkan aku terpengaruh olehnya. Seni pedangnya juga cukup tangguh. Aku bahkan tidak pernah melihat pedangnya bergerak. Yang muncul hanyalah kilatan, dan keduanya telah dipenggal. Mereka bahkan terbunuh lebih cepat daripada jika mereka telah dieksekusi. Dia memuji dengan hati masam. Setelah melihat pemuda ini, dan wajahnya, aku yakin orang ini adalah pemuda Sumin, targetmu. Dia melanjutkan, sedikit ragu, tidak yakin apakah dia dalam posisi untuk mengatakannya, tapi setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya. Kamu pikir itu Sumin? Shen Yu bertanya sambil menggosok dagunya beberapa saat, berpikir dengan tenang. Akan masuk akal jika itu adalah Sumin. Dia berpikir keras dengan anggukan kepala. Sumin lebih kuat dari ahli rata-rata. Dia dulunya adalah prajurit bintang 2 sehingga mencapai bintang ketiga jelas bukan hal yang mustahil baginya. Kekuatannya seharusnya cukup luar biasa, tetapi untuk menaklukkan singa darah berbulu emas dari kelima star, sekarang itu prestasi yang cukup mencengangkan. Shen Yu berbicara lebih banyak pada dirinya sendiri daripada orang lain, dan orang yang selamat itu sepenuhnya menyadari hal ini. Karena itu, dia tetap berlutut di depan Shen Yu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berlutut di sana, menunggu perintah selanjutnya. Yah, jika itu benar-benar Sumin maka dia telah banyak membantu kita. Shen Yu akhirnya memutuskan. Kami ingin membunuhnya tetapi menemukannya di dalam lembah benar-benar bermasalah. Jika dia telah menemukan kami dan mengira dia dapat membunuh kami, maka dia memang sangat naif. Memiliki jumlah yang unggul bukanlah satu-satunya keuntungan kami. Apakah dia benar-benar tidak memikirkan apapun tentang orang sepertiku? Seseorang yang memiliki tetua gunung salju sebagai kakekku. Memikirkan hal ini, Shen Yu mulai tertawa terbahak-bahak. Yah, permainan kejar-kejaran kecil ini akan menjadi jauh lebih menarik mulai sekarang. Dia berkata dengan tekad di matanya saat dia melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, Sumin dan Ye Ling diam-diam menunggu malam tiba. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang dikatakan di dalam tenda Shen Yu, tetapi seandainya mereka tahu itu tidak akan menjadi masalah. Target mereka telah dipilih. Mereka akan membunuh atau mati saat mencoba. Bab 76, Malam Berdarah. Malam tiba di kedua kelompok, dan perlahan-lahan tenda didirikan oleh kelompok yang lebih besar, makanan mulai dimasak di atas api unggun besar. Obrolan bergema melalui hutan yang sunyi dan meskipun banyak binatang buas yang kuat hadir di dekatnya, tidak ada dari mereka yang ingin menyerang kelompok sebesar itu. Bahkan monster bintang 6 terkuat di daerah itu tahu bahwa jika mereka menyerang kelompok sebesar itu, bahkan jika dia berhasil menyingkirkan mereka semua, dia akan menderita beberapa luka. Pengetahuan ini diketahui oleh kelompoknya sehingga mereka tidak terlalu waspada. Para penjaga sibuk mengobrol dengan teman mereka, dan teman mereka sibuk membual tentang kekuatan mereka. Kelompok itu mengetahui bahwa pria yang menguntit mereka adalah Sumin dan sebagian besar ketakutan yang dirasakan banyak orang telah lenyap. Sumin hanyalah seorang prajurit bintang 3 dan seorang pejuang yang baru saja menembus bintang ketiga. Dia tidak benar-benar berbahaya bagi mereka. Fakta bahwa dia memiliki binatang buas yang kuat bersamanya, meskipun mereka tahu tentang itu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat binatang buas ini. Binatang buas biasanya lebih kuat dari para ahli dengan peringkat yang sama, dan bagi Sumin untuk menjinakkan binatang buas ini, paling banyak hanya bisa menjadi binatang buas bintang 2 atau 3. Meskipun yang selamat telah bersumpah bahwa binatang itu jauh lebih kuat, tidak ada yang percaya ini. Tidak masuk akal jika prajurit bintang 3 bisa menjinakkan binatang buas seperti itu. Obrolan berlangsung lama, setengah malam dihabiskan untuk mengobrol dan tertawa, membual tentang kekuatan dan kemampuan mereka dan orang-orang berharap Sumin melancarkan serangan sehingga mereka dapat membuktikan nilai mereka. Selama semua ini, Shen Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di kursi di depan api unggun, dan senyum bermain di bibirnya. Dia akan berbicara dengan beberapa pengikut dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan dia hanya diam saat melihat kelompok di sekitarnya. Sepertinya semua orang bersemangat, gumamnya pada dirinya sendiri, terkejut karena tidak ada yang khawatir lagi. Meskipun dia hanya prajurit bintang 3, dia berhasil mendapatkan gelar Yan Luo. Dia lebih baik tidak mengecewakanku.
Aku ragu dia akan memiliki keberanian untuk menyerang kita saat kita semua bersama, jadi mari kita buat jebakan untuknya besok. Jika dia suka menyerang kelompok kecil kita, maka mari kita membuat kelompok yang meninggalkan kelompok utama dan menggunakannya sebagai umpan. Aku gagal untuk percaya bahwa dia tidak akan bergerak. Saat berbicara dengan dirinya sendiri, Shen Yu dengan cepat merencanakan apa yang harus dia lakukan keesokan harinya. Sekarang dia yakin bahwa penguntit mereka adalah Su Min, dia akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Dia dapat dengan mudah memahami seberapa besar ketenaran yang akan dia peroleh di Gunung Salju jika dia dapat membuktikan bahwa dialah yang telah menyingkirkan Su Min, pemuda yang telah meninggalkan noda pada nama mereka. Beristirahatlah, kita akan memulai perburuan. Shen Yu akhirnya memanggil. Dia sama sekali tidak khawatir Su Min mendengarnya karena dia tidak meragukan kemampuannya untuk memburu dan mengeksekusi pemuda ini. Memberinya peringatan adalah karena harga dirinya tidak percaya bahwa dia bisa gagal. Sementara kata-kata itu diucapkan, senyum ada di wajah Su Min saat dia melihat ke bawah ke kelompok di bawah dengan sinar kejam di matanya. Dia duduk di dahan pohon besar dan melihat lurus ke bawah ke banyak ahli di bawah, dan mengamati bagaimana sebagian besar dari mereka akan tidur, beberapa berdiri sebagai penjaga, tetapi sebagian besar penjaga berkumpul di satu area di mana mereka berada, mengobrol satu sama lain. Hanya dua penjaga yang berdiri di sisi timur kamp dan melihat ini, Su Min dan Ye Ling bersama-sama turun dari pohon dan menyelinap ke dekat para ahli. Aku akan meninggalkan yang di sebelah kiri untukmu, kata Su Min dengan suara yang sangat rendah dan singa itu menganggukkan kepalanya saat dia menyelinap mendekat. Tubuhnya ditekan ke tanah, telinganya terus bergetar di udara untuk menangkap suara apapun. Lubang hidung bergetar saat setiap aroma masuk ke hidung dan mata bersinar merah di malam hari. Saat singa itu menyelinap ke depan, Su Min juga maju ke arah penjaga kedua, tetapi saat singa itu maju ke tanah, Su Min maju ke puncak pohon dan bersiap untuk turun ke lawan di depannya. Kilatan muncul di malam yang gelap, dan ledakan teredam terdengar. Namun, suara dan kilatannya sangat lemah sehingga tidak ada yang memperhatikan dan para penjaga perlahan-lahan diseret ke dalam kegelapan pepohonan di luar kamp. Hanya sedikit jejak darah yang tertinggal menceritakan tentang nasib mereka. Sekarang dimungkinkan untuk menyelinap ke dalam kemah itu sendiri dan baik manusia maupun singa berpisah, satu pindah ke selatan yang lain ke utara. Baik singa maupun manusia menyelinap ke tenda demi tenda. Sementara satu bagian dari kamp sedang sekarat dalam tidurnya, bagian lain masih sibuk dengan obrolan para ahli dan cahaya dari api unggun. 1 jam berlalu, 1 jam lagi berlalu dan pada saat Ye Ling dan Su Min bertemu lagi, keduanya memiliki bau darah yang menempel di tubuh mereka. Saling memandang satu sama lain, seringai bergigi dibagikan sebelum mereka berdua mundur ke dalam hutan, mencari danau tempat mereka bisa menghilangkan bau busuk yang mengikuti di belakang mereka. Saat mereka bergerak melalui hutan, Ye Ling menyerahkan total 8 lambang yang berhasil dia rebut dari orang-orang yang telah dia bunuh dan Su Min menyimpannya bersama dengan yang lain yang dia dapatkan dari pembunuhannya sendiri malam itu. Sebagian besar lambang adalah prajurit bintang 4, tetapi beberapa di antaranya adalah milik prajurit bintang 3. Memiliki semua lambang ini, Su Min sangat bersemangat. Sekarang 1/4 tahun yang akan mereka habiskan di dalam lembah telah berlalu, tetapi Su Min telah berhasil mendapatkan sekitar 100 lambang yang disimpan di batu penyimpanannya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa inti binatang buas, tetapi jelas bahwa sebagian besar pangkatnya diberikan di belakang lambang. Menemukan sebuah kolam tidak butuh waktu lama, dan baik singa maupun manusia melompat ke dalam air yang dingin dan gelap dan mandi sebelum kembali ke kelompok yang mereka intai. Pada awalnya kelompok itu terdiri dari hampir 30 orang, tetapi sekarang lebih dari setengah dari mereka telah menjadi korban skema Su Min. Malam ini saja total 13 ahli telah kehilangan nyawa mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk melawan, tak satu pun dari mereka yang memperhatikan silent killer yang muncul. Ilusion Spirit Grace benar-benar lebih mengerikan dari yang mereka duga sebelumnya. Malam telah berakhir dan perlahan hari pun tiba. Saat Shen Yu terbangun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Berdiri, dia segera menyadari bahwa masalahnya adalah bau busuk yang telah menyebar ke seluruh kelompoknya, bau darah yang tidak mungkin terlewatkan. Berpakaian cepat,
Dia meninggalkan tendanya dan melihat sekeliling hanya untuk menemukan bahwa setidaknya setengah dari anak buahnya belum meninggalkan tenda mereka. Dia kemudian bergegas ke tenda-tenda yang dimaksud. Dia menemukan satu demi satu orang mati. Saat dia melihat ini, hatinya membekuk ketakutan dan pembuluh darah mulai muncul di dahinya karena marah. Penjaga. Dia memanggil dengan suara penuh amarah dan orang-orang yang berjaga malam itu bergegas ke sisinya. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Dia meminta untuk tahu. Berusaha sekuat tenaga suaranya agak datar, tetapi amarah membara di matanya dan hatinya dipenuhi dengan keengganan untuk menerima apa yang telah terjadi. Mengapa tidak ada dari kalian yang menyadari bahwa setengah dari perkemahan kita telah dibantai saat kita sedang tidur? Dia berteriak dengan marah, dan para penjaga tiba-tiba menjadi pucat. Mereka tidak memperhatikan bau darah, karena mereka terlalu sibuk menghibur diri, tetapi sekarang setelah kepala mereka sadar, mereka mengerti bahwa sebenarnya merekalah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi malam ini. Mereka langsung merasa takut. Bukan tidak mungkin mereka juga harus menyerahkan hidup mereka untuk kesalahan besar mereka, tetapi Shen Yu, yang sekarang sakit kepala parah, tidak mampu kehilangan lebih banyak orang, dan karena itu dia tidak melakukan apa-apa selain menggelengkan kepalanya. Baik. Aku tidak pernah berharap kamu memiliki nyali untuk langsung menyerang kemahku, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menggigit jarinya. Jika kamu bisa melakukan ini, maka kamu tidak memiliki batasan untuk apa yang akan kamu lakukan untuk menyingkirkannya. Kami, lanjutnya bergumam. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyingkirkan Su Min dengan beberapa pria yang tersisa. Di atas pohon di lantai atas dan melihat ke bawah, Su Min tahu bahwa sekarang grup tersebut hanya memiliki sekitar 10 anggota yang tersisa. 10 anggota terdengar sangat banyak, tapi dia sebelumnya mengurus grup sebesar itu. Jika kamu mengurus semua orang kecil, aku bisa berurusan dengan yang mereka sebut Shen Yu. Su Min merenung keras kepada Ye Ling dan singa itu menganggukkan kepalanya, aku bisa dengan mudah berurusan dengan yang lain. Pangkat tertinggi adalah prajurit bintang 4, dan sejak Anda memberi saya pil obat, tubuh saya semakin kuat. Bahkan Shen Yu bukanlah ancaman bagi saya. Mungkin begitu, kata Su Min sambil mengangkat bahu, tapi meski begitu, dia milikku. Keluarganya dan aku memiliki permusuhan yang cukup besar di antara kami, adil jika aku mengirimnya untuk menemui penguasa neraka yang sebenarnya. Saya tidak sabar untuk melihat betapa marahnya keluarganya ketika itu terjadi. Tetap saja, semua yang terjadi di lembah tetap di lembah. Tidak ada yang diizinkan datang mencari saya untuk membalas dendam. Su Min cukup sombong saat memikirkan fakta ini. Mampu melepaskan amarahnya benar-benar perasaan yang luar biasa, dan membunuh orang yang ingin membunuhnya membantunya menjadi lebih kuat berkali-kali. Jadi kita akan bertarung penuh dengan kelompok di bawah ini. Ye Ling meminta untuk memastikan bahwa dia telah memahami pikiran Su Min dengan benar dan pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Kami akan segera menyerang mereka, tetapi kami harus menemukan tempat yang tepat terlebih dahulu. Saya ingin memutuskan kemana kami pergi dan ketika kami berada di sana, kami akan berhenti menggunakan rumput roh ilusi kami. Saya yakin mereka tidak bisa menunggu selain menyerang kami. Berada dalam kekacauan akan sangat membantu kami. Lanjutnya, dan Ye Ling mengerti apa yang dia maksud saat dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang tepat, katanya, dan keduanya perlahan meninggalkan puncak pohon mencari kelompok yang sudah lama mereka intai. Bergerak melalui hutan mereka mencari tempat di mana mereka memiliki cukup ruang untuk bertarung. Setelah mencari hampir sepanjang hari, mereka sampai di pinggiran hutan dan di depan mereka ada savana yang besar dan indah. Di savana ini ada beberapa binatang buas, tetapi mereka semua bergegas pergi begitu mereka melihat Blood Lion berbulu emas bintang 5. Inilah tempatnya, kata Su Min bersemangat sambil melihat sekeliling. Inilah tempat pertempuran terakhir kita melawan Shen Yu dan para pengikutnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.